Nama tugas yang paling berkesan ya belajar menjadi orang tua sebelum waktunya. Mintalah saya persetujuan ke ayah saya, bapak saya, dan beliau tidak yakin. Beliau tidak yakin sebab waktu itu saya masih ya mungkin masih kekanak-kanakan. Berarti tapi kamar saya itu kan kebetulan saya sendiri. Jadi sekalipun alarm itu saya bunyikan, jam ada alarm, HP itu saya kasih alarm. Kan ada alarm lain, beker juga saya bunyikan. Itu masih belum tidak Penyakit rumah. Pemuru pas tak bisa jawab kan. Waduh. Iya. Nama besar pondok kan dia. Kok bisa? Kalau dari Kori ke Selawat itu enak. Kok bisa? Wih, heper. Wah, heter. Lomba dan berhasil menjuarai juara 1 waktu itu. Langsung juara 1 ya? Ya, Berarti berkat diajari saya. oh iya. Ya tergantung kondisi di majelis itu seperti apa. Khusus. Khusus hendaknya anak-anak itu di situ. Jadi saya paling nggak suka kalau anak-anak itu pas lagi majelisan atau surafal anam itu aja. Paling nggak suka saya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali lagi bersama obrolan penting nggak penting di channel kesayangan kalian semua, Madurek. Hadir di tengah-tengah kita saudara saya sendiri, Ahmad Sa'dullah Damiri. Nanti bisa diedit di editor. Nggak usah, Udah usah. ini sudah masuk. Nah, aslinya pertama kali Oh, ini langsung masuk pembahasan. langsung. Oh ya. Aslinya pertama kali penting nggak penting itu mulai direkod itu Ya. sama kamu. Oh, pada waktu Bulan COVID, puasa, nggak tahu ya. Kayaknya itu masa COVID. Dan itu di kamar. Coba-coba langsung diupload, ternyata banyak. Dan itu kontennya bukan PGP, masih Bukan. Pacapa. Iya, masih Pacapa. Sekarang baru kita seriuskan dan jadi PGP ya. Apa Rubriknya kabar? beda berarti. Rubriknya beda. Rubriknya beda, tapi insya Allah konsisten ini. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Lek Sadullah ini baru saja menyelesaikan tugas Tugas wajib Wajib. dari pesantren. selama kurang lebih 10 bulan ya. 10 bulan Ya, kan hitungannya. dalam hitungan hijriah. Dalam hitungan hijriah. 10 bulan itu ngapain aja di rumah? Kalau dibilang ngapain mungkin ya lebih aktifnya kan memang dari pondok itu memang difokuskan di pesantren, mengajar di madrasah. Jadi kebanyakan kalau guru tugas itu bukan kebanyakan ya, memang difokuskannya di madrasah. Cuma nanti bonusnya kalau memang di sana ada pesantrennya, maka sekaligus menjadi pengurus di pesantren tersebut. Oh, berarti aslinya memang yang tertera yang wajib bantu ngajar. Bantu ngajar. Jadi kegiatan di luar itu seperti kemasyarakatan itu cuma ya selingan Di Probolinggo ya. di ya Probolinggo Python. Berarti Pesantren Darul Ulum. dekat sama apa ya? NJ. Nurul Jadid sekitar 1 kilo mungkin 1 kilo. Kayaknya di sana nurul semua ya. Nurul semua. Jadid. Nurul Jadid, Nurul Kodim. Nurul Ajdad ada. Enggak ada. Itu yang lebih jadid berarti. Kalau di sini yang jadid enggak ada Tapi ajudannya. mungkin masih satu keluarga. Nah, itu kurang paham. Kalau di kamu Nurul, Bukan Darul. Oh, Darul ya. Bukan Darul. Darul. Rumahnya di situ. Ya, Iya, iya. rumahnya. Kalau itu masih cahaya. Kalau di sini sudah rumah. Rumahnya ilmu. tapi santri banyak. Kalau santri ya alhamdulillah yang saya amati memang pasang surut gitu. Ada yang waktu saya pertama masuk banyak, kemudian di pertengahan itu ada yang berhenti, kemudian yang setelah akhir tugas kayaknya ada 5 atau berapa santri. Kayaknya 70-an. Atau semuanya mungkin lebih dari 100 kalau putra putri. Oh, sampai terakhir tugas. Mencapai di angka itu 100. 100 orang. Apa
eh, yang paling berkesan lah selama tugas? Selama tugas yang paling berkesan ya belajar menjadi orang tua sebelum waktunya. Menjadi guru sebelum harusnya Sebelum menjadi masanya. guru. Karena dulu cerita menarik saya dulu, kan saya dulu pernah mondok 2 kali. Mm-mm. Di Madura ini juga saya pernah mondok. Di situ juga mewajibkan Tugas. tugas. Siswa yang sudah lulus itu diwajibkan tugas. Waktu itu saya pernah mau ditugaskan di Lombok. Bukan di Lombok, di NTB apa NTT Itu di sudah Dompu. sudah masuk ke list ya. Sudah masuk ke list. Waktu itu saya dihubungi sama Ustadz Humay waktu itu. Beliau cari nomornya saya, beliau dapatkan dari sepupu saya. Kemudian diteleponlah saya waktu itu untuk diberangkatkan tugas, kembali lebih awal agar diberangkatkan tugas ke Dompu. Karena yang di luar Jawa itu kemungkinan mau diberangkatkan lebih awal. Jadi mintalah saya persetujuan ke ayah saya, bapak saya. Kemudian beliau tidak yakin. Beliau tidak yakin sebab waktu itu saya masih ya mungkin masih kekanak-kanakan. Berarti Tapi jiwa apa namanya keguruan saya sudah mulai ada. dipupuk gitu lah, sudah bisa. Karena di lingkungan saya itu memang ya saya lebih sering mengajar juga meskipun itu anak-anak TPK. Jadi jiwa-jiwa guru saya sudah tumbuh di sana. Tapi akhirnya nggak jadi. Nggak jadi karena nggak ada izin itu. Berarti yang paling menarik dari Tugas itu ya Tugas itu itu. menurut saya memang dipaksa menjadi orang tua sebelum waktunya. dipaksa berpikir dewasa ya, itu ya. berpikir dewasa. Tapi Ya, nggak enak ya. nggak enak ternyata. Karena harus memikirkan banyak sifat-sifat dari satu persatu anak itu. Jadi itu harus menjaga mood mereka biar tetap bisa belajar, kemudian ya disetarakan dengan mood kita yang Oh, berarti juga tidak sembarangan ya? tidak sembarangan begitu. Yang penting yang Iya. penting saya sudah menjalankan tugas itu. Awalnya juga seperti itu. Awal-awalnya saya seperti itu. Tapi pas awal-awal ya masih kenceng-kencengnya. Itu kenceng sekali saya tugas itu sampai mungkin ada waktu satu bulanan lah, 1 bulan lebih itu. Ya setelah itu barulah rasa malas itu hadir. Gitu. Tapi biasanya pertengahan tahun bersama. Nggak nyampe pertengahan tahun. Rasa malas itu langsung menjadi cobaan saya. Itu selama tugas kan pasti ada cobaan. Iya cobaan. Apa cobaan terberat? Cobaan selama terberat tugas? bagi saya itu mungkin ingin menyelesaikan tugas dengan cepat. Oh, pengen cepat selesai. Kalau kan ada sebagian anak-anak itu kan lebih banyak cobaannya itu perempuan. Kemudian setelah itu Gadget. gadget. Ya gadget juga ada juga. Karena Tapi lebih ingin selesainya. menyelesaikan tugas. Berarti ingin cepat. Atau yang lebih ekstrim lagi homoseksual. Oh, Iya. iya. Karena memang itu mungkin ya tabiat perorangan mungkin yang menggeluti itu ya di dunia pesantren kan sudah banyak dikenal itu. Jadi, alhamdulillah ya cobaan terberat saya cuma itu, ingin segera menyelesaikan tugas dengan baik, bukan karena tidak betah ya, Tapi ingin segera selesai aja. lebih ingin selesai dan juga mau menjejaki ke tahap selanjutnya. Oh, melere-mare. Mareh. Tapi akhirnya selesai dengan status baik ya. Alhamdulillah baik. Status baik. Baik konkur. Nah itu belum tahu karena yang bisa menilai itu ya BJGT. Kalau kita laporan itu kan ada. Lah, di akhir tahun enggak ada kan biasanya. Kalau di raport itu cuma ijazah kelas, bukan sertifikat gugur tugas. Iya, sertifikat belum ada dulu. itu. Mungkin ya nanti di awal tahun bisa dikepas kembali ke pondok. Biasanya kan balik dipasrahkan. Oh ya kan Anda pernah tugas. Ya. Nah itu dikasihkannya gimana? langsung langsung. ketika balik ke pondok langsung dikasihkan.
dan wow saya baca. Itu bisa langsung tahu ya. Bisa langsung tahu. Enggak, saya belum bisa tahu itu. Yang paling dikasih itu paling ya cuma ijazah sama ya ijazah cumaan itu, sertifikat. Untuk cobaan-cobaan lainnya itu udah ada tak? Cuma biasa hal malas gitu atau Oh, ya, hal-hal kayak gitu ya. ya. Hal biasa. Hal biasa yang semua guru tugas pasti mengalami itu. Tapi kalau wanita tidak ada. Alhamdulillah tidak Tidak ada. Ya sekalipun apa ceng-menceng lah istilahnya. Tapi saya alhamdulillah bisa apa namanya. Apa manfaat tugas itu yang dirasa? Yang paling kerasa Yang paling kerasa manfaat tugas bagi saya selain itu, mendewasakan lah. selain mendewasakan ya. Apa ya? Intinya saya bisa lebih banyak giat belajar karena untuk menjadi seorang guru itu karena untuk bisa menjadi seorang guru itu harus Belajar dulu. edukasi kita harus lebih daripada murid. Apalagi bab yang ingin kita bahas misalnya itu harus menguasai karena juga ada dawuh guru saya itu waktu awal-awal kita diberangkatkan tugas Kiai Fuad itu pernah dawuh minimal kalau mau ngajar itu mutolaah dulu sekalipun kalian paham terhadap isi dari pelajaran yang kalian apa namanya akan kalian pelajari misalnya. Itu yang selalu saya ya bukan selalu sih ya karena Lebih banyak. ya, lebih banyak saya lakukan itu. Karena kenapa saya nggak bilang selalu karena ya Kadang anu. iya. Oh, itu kamar saya itu kan kebetulan saya sendiri. Gitu. Jadi sekalipun alarm itu saya bunyikan, jam ada alarm, HP itu saya kasih alarm. Bahkan ada alarm lain, beker juga saya bunyikan. Itu masih belum tidak Penyakit rumahan ya. penyakit rumahan. Jadi ya nggak sempat untuk itu, untuk mutolaah itu. Tapi setelah kembali ke rumah, hal-hal sekecil itu bisa saya petik gitu, bisa saya terapkan di rumah. Oh, ya. ketika nyampe rumah. Mutolaah. Karena memang selain menjadi sebuah keharusan, saya menganggap itu sebuah tantangan. Takutnya ada murid yang nanya, gitu. Kemudian Romoro pas tak bisa jawab kan Produksi. iya. Nama besar pondok kan juga. Kok bisa? Nah makanya itu yang selalu terus saya lakukan gitu sebelum mengajar. Kalau hubungan sama masyarakat di sana, Kalau ke masyarakatan somat aja. oh iya ini iya sampai lupa dari saking asiknya. Iya karena saya tahu ini direkam. Seandainya tidak direkam saya pasti potong pertanyaan kalian sampean itu pasti saya potong karena ini ada kamera. Iya Gimana? bentar dulu saya sampai nyumat ke tengah ini saya. Kalau ke masyarakatan ya tadi itu lebih Harus ya? enggak. Oh kalau di lembaga itu memang karena ada majelis di situ, majelis zikir dan sholawat itu. Kemudian ya setiap guru tugas yang di sana itu bertugas menjadi pembaca rotib. Rotibul haddad. Punya bagian di situ. Jadi ya kegiatannya cuma kalau ada majelisan. Jadwalnya itu kalau majelisan biasanya 1 bulan itu minimal 2 kali. Minimal 2 kali atau paling banyak itu undang-undangan yang di luar majelisan itu paling ya 4 sampai 5 itu satu bulan. Berarti kalau sama masyarakat sekitar gak ada kewajiban? Kalau di masyarakat sekitar saya lebih menekankan ke pondok. Fokus ke anak santrito. Karena memang di sana juga sangat butuh peran pengurus di dalamnya. Jadi saya tidak mau ke masyarakat karena memang di dalam membutuhkan pengurus. Kayaknya kalau gitu itu memang sekaligus jadi merangkap. Iya, merangkap ya. Saya di tempat tugas itu dulu kayaknya langsung jadi wakil satu di pesantren. Wakil satu ketua umum. Jadi itu berarti terorganisir di namanya. Oh, hanya sebatas nama. Iya.
Oh, iya, iya. Pondoknya juga masih menata kiblat ke Sidogiri. Kalau di tempat saya bertugas itu juga mungkin seperti itu. Tapi dari segi usia mungkin tertua di Probolinggo. Karena umurnya sekitar Usia pesantren. ya, Oh. 34. Oh, lebih tua dari Nurul Jadi. Dari Nurul Jadi. Kok bisa? Ada sebagian kil juga yang mengatakan kalau apa namanya, Kiai Zaini Sepuh itu juga berguru ke pengasuhnya pengasuhnya Darul Ulum. Darul Ulum. Bukan, lebih tepatnya muassis. Muasisnya. Kiai Ilyas kalau nggak salah, kalau nggak Kiai Ilyas itu Kiai Muharrar apa Kiai. Oh, berarti memang bukan baru ya. Bukan baru. Tapi kalau kelihatan baru karena memang sempat vakum. Sempat vakum, kemudian ada PJGT saya itu yang diambil menantu di sana. Kemudian beliaulah yang melanjutkan, memulai ulang menata ulang. Kemudian di situ menjadi apa namanya, anggaplah orde barunya. Kayaknya memang problem pesantren itu kayak gitu ya, regenerasinya. Regenerasinya yang perlu disiapkan. Kalau tidak siap bisa hancur. Ya, bisa hancur pesantrenku. Ya, karena memang itu yang. Saadullah ini juga ahli dan terkenal di bidang tarik suara. Kalau ahli nggak begitu. Oh, kalau ahli nggak merasa ya? Nggak merasa. Kalau terkenalnya ya mungkin ya sebatas di lingkungan dan follower saya saja. Nggak begitu sampai meluas. Tapi harapan saya AKHMD akan ditulis di sini. AKHMD SDLLH. Oh, berarti merasanya masih ya untuk tarik suara, cuma sekedar kesenangan, sekedar hobi dan kesenangan ya. Tapi juga sedikit juga mendalami. Tapi konten-kontennya menarik loh. Untuk konten itu memang ya ada dipaksa menarik memang. Karena memang ya harus seperti itu, harus produktif, kemudian harus kreativitas kita itu harus harus dijaga juga untuk menjaga konten itu agar tetap menarik. Dulu terkenalnya ketika mondok di Peramian itu di bidang sholawat. Awal di sholawat. Sekarang pindah ke tilawah. Di pondok ketika di Sidogiri ya. Di Sidogiri itu pindah di tilawah. Di tilawah. Kenapa? Maksudnya apa proses transisinya gitu. Apa memang pindah, apa memang suka keduanya? Kalau ke tilawah nggak begitu mendalami, karena memang waktu itu yang mungkin sebelum di Sidogiri itu sudah memang ada larangan dari orang tua untuk tidak meneruskan dunia tarik suara. Itu di Sidogiri agar fokus belajar. Kemudian setelah bapak saya wafat, saya kemudian melanjut awalnya itu ikut muhadoroh itu di daerah khusus Arab yang diadakannya itu setiap hari Kamis. Itu waktu itu Pak Bilik saya, ketua kamar saya itu Pak Wasiatul Mustafa. Terima kasih banyak karena awalnya dari beliau saya merasa berterima kasih. Ustaz siapa? Wasiatul Mustafa. Ustaz Wasiatul Mustafa. Assalamualaikum. Saya sangat berterima kasih kepada beliau karena sudah memberikan panggung buat saya. Waktu itu memang dari awalnya dari situ. Oh, apa beliau sudah tahu kamu suka tarik suara? Mungkin enggak paham juga ya, karena mungkin dari teman-teman mungkin ya, atau karena saya punya channel YouTube mungkin beliau tahu dari itu mungkin. Kemudian ya dari situ tentunya saya juga nggak mau mengecewakan warga kamar dan ketua kamar, dan juga saya juga nggak mau menjaga nama saya. Akhirnya nggak bisa dibohongi gitu loh. Maksudnya nggak, dalam dunia tarik suara itu tak bisa alas ngefalas lah gitu. Kalau sudah memang aslinya gitu ya.
kayak di konten-konten kan biasanya ada yang ngeprank gitu. Tapi tidak bisa ngeprank gitu. Akhirnya saya perform dengan ya performa yang terbaik versi saya. Akhirnya dari sanalah kemudian Apa itu selawat? ya, iya sholawat waktu itu saya ingat apa ya, kayaknya Laulakah kayaknya lagunya Maher Zain itu. Nah, itu dari sana kemudian berlanjut mengikuti seleksi di Ikhtibar. Oh, Lambat akhirnya laun, masuk ya, tim masuk tim acara. Ikhtibar, ya, tapi di bagian tilawahnya. Oh, kok sesat ke Ke tilawah? tilawah itu ceritanya karena memang kalau untuk masuk ke bagian sholawat itu harus dari anggota dufuf. Oh, Istilahnya ya. dufuf itu di yang apa namanya yang khusus di sholawat itu. Jadi saya tidak punya Karena di luar anggota. di luar anggota, saya harus masuk itu. Jadi itu bukan keinginan saya sebenarnya, karena memang sudah diwanti-wanti untuk tidak terjun ke dunia tarik suara lagi, tapi ya karena sudah terlanjur Sudah jalannya ya. iya mungkin ya. Apa paling enak? Paling menurut kamu paling apa ya? Ya paling dinikmati lah. Apa di selawat, apa di Bagi saya tetap tilawah? selawat. Oh, Bagi saya tetap selawat karena memang ya lebih memfokuskannya di situ, di sholawat. Kalau di Al-Quran saya ilmu dasarnya masih belum. karena memang harus ada dasar. Ada dasarnya, kayak tahu lagu ini, lagu Jiharka, kemudian Eros, Nahawan, itu saya belum tahu. Kalau di selawat kan enggak ya? Sama juga ada juga gitu. Cuma ya nggak begitu detail kayak Al-Quran gitu, kayak tilawah. Kalau di tilawah itu kayaknya lebih dibutuhkan dasar-dasar nada kayak gitu. Kalau di selawat kayaknya Itu dasar apa? dasar nada. Dasar nada. Kayak mungkin lebih ke Kayak bukan aliran ya, bukan aliran musik, iya. bukan, tapi ya kayak tempo apa oktav, nadanya, iya, nada. do re mi apa Iya, itunya itu mungkin. Oh. Karena saya belum juga menguasai itu. Mm. Keinginan juga ada untuk Tapi memang harus kursus Ya, memang, secara iya. secara khusus ya. secara khusus. Kalau tilawah itu dan Kalau memang belum tilawah. pernah. Untuk saat ini belum pernah. Ya waktu pertama kali itu memang di Sidogiri itu saya terjun langsung ke tilawah itu, sampai ada ustadz saya itu yang nanya ke saya, gurunya siapa di Sidogiri belajar tilawah. Saya bilang kalau memang saya otodidak, karena memang di situ itu memang sistem milad itu memang ada lagu, ada ayat yang dikhususkan untuk milad ini, kemudian dibuatkan lagu sama timnya, kemudian kami yang anggota itu cuma mengikuti itu toh saja. Kemudian karena mungkin ya ada kelebihan suara saya daripada yang lain, kemudian saya dimasukkan ke tim yang lebih inti, dan saya mungkin ya mungkin ya dicocokin, mungkin sampai sekitar 3 kali milad saya ikut di bagian tilawah itu. Tilawah semua. Iya. Padahal selawat ya. Padahal basic saya memang selawat. Ya, karena memang ya itu tadi nggak punya nggak punya link buat ke sana, jadi nggak. Tapi kalau dari segi tarik suaranya, Iya. maksudnya kan kalau Quran kan mungkin terikat sama tajwidnya kan. Kalau sholawat kan lebih Lebih ke nada mungkin. Ya. Kalau di qiraat itu yang saya tahu, kalau ya mungkin ya mengenai panjang pendeknya sebuah kalimat itu mungkin ya akan ada mad di situ. Cuma kalau di qiraat itu sama juga ya, kayak mau mengikuti lagunya juga gitu. Kayak misalnya lagunya ini lagu Nahawan misalnya, pas itu lebih panjang dari ematnya, itu bisa dimaklumi kalau di qiraat. Kecuali memang itu tilawah. Kalau tilawah itu harus sesuai memang panjang pendeknya. Kan banyak kan memang qori yang membaca panjang, sangat panjang. Tapi kalau dari segi sulit teknik Lebih ke qiraat. lebih Ya, lebih kalau ke selawat tilawah soalnya ada juga. terlalu segitu Ya, panjangnya ya. segitu panjangnya. Ya tinggal kita tahu lagunya saja bisa. Dan juga banyak Asal gak variasi. fales. Iya. Asal gak fales gitu. Kecuali kayak iku Nah, itu
Itu yang aduh, Asmara Spiku. asmara spiku itu ya. Rasanya enak bikin jandu. Biar bojing. Oh berarti paling paling karena memang basicnya sholawat. Karena dulu ketika di Peramian itu memang bermula dari selawat dan Dari selawat. sampai sekarang masih terkenalnya di selawat. Alhamdulillah ya. Sempat juga ada tawaran untuk manggung di Kori. Tapi kebanyakan saya tolak. Kecuali yang baru-baru ini di Bali itu. Kemarin saya ke Bali diundang selawatan aslinya ke situ. Ikut guru saya. Kemudian di situ Kori yang ditugaskan untuk hadir ternyata nggak hadir. Ya akhirnya PK kau gitu. Tanpa persiapan tanpa apa. Ya saya yang menjadi Kori. Tapi tilawah ya, maksudnya bukan Kori, Kiraat. Iya, Oh. kiraat. Kalau tilawah untuk Sudah punya lagu itu. untuk lagu itu memang saya sudah apa namanya agak bisa lah untuk ngarang-ngarang gitu. Agak bisa ngarang kayak gitu. Ya dari YouTube sebenarnya. Ya dari YouTube sebenarnya. Tapi juga kan karena memang ada basic sholawat ada ya. basic ya. Jadi untuk Tapi nggak mudah loh untuk orang yang biasanya sudah apa namanya sudah basic di selawat, kemudian dia mau pindah ke Kori itu biasanya cengkok-cengkoknya itu masih terlalu ke selawat itu. Kalau ke bawah. kalau dari Kori ke selawat itu enak. kok bisa? Karena kalau di ya mungkin apa ya kayak apa namanya bersendu-sendunya gitu loh, sendu-sendunya itu lebih Kori itu lebih enak mungkin, sehingga kalau di sholawat itu cengkok apapun Bisa lebih bebas bisa ya. lebih bebas. Kayak kita itu basicnya di musik misalnya kalau kita dangdut kemudian di sholawat akhirnya sholawatnya yang ikut dangdut kayak gitu. Biasanya kalau cengkok dangdut dibawa ke sholawat itu kan nggak enak gitu. Ya memang sulit untuk apa namanya mau membiasakan untuk bisa cengkok-cengkok selawat yang basicnya awalnya kita di dangdut gitu. Berarti sudah bisa karena memang kayak otodidak, berarti sudah apa ya? Sudah kayak di luar kepala gitu ya. Nggak pakai teori berarti ya. Enggak juga. Oh masih Kalau di luar kepala enggak oh, juga, iya. sambil berteori. sambil sama-sama belajar juga. Iya maksudnya ketika PK Kahok kan tentunya setelah narik kepikiran ayat selanjutnya kan. Oh iya. Ada beda rumah. Iya. Ya kalau kayak gitu alhamdulillah ya sudah ya mungkin ya karena terbiasa sudah dengerin YouTube sehingga hafal ke lagunya. Jadi kalau mau dikomparasikan ke ayat lain itu bisa. Yang penting ya kita tahu di mana kita harus berhenti dan kita harus lanjut. Kalau nggak ada basic itunya kan sulit Ya, juga, sulit. kan? Tetap sulit. Sekalipun suaranya enak. maksudnya. Nah, sekalipun suaranya enak. Kan tidak semua suara enak bisa teori. Terkesannya dipaksakan nanti. Dipaksakan. Dipaksakan. Akhirnya tajwidnya salbut gitu. Akhirnya tajwidnya salbut, lagunya juga tidak masuk. Ya, alhamdulillah. Kalau di selawat kan juga aktif bikin konten. Awalnya dulu di YouTube. Nah, di YouTube itu saya sholawat cover. Ya ada musiknya. Gitu. Kalau di Instagram, TikTok, Instagram itu campur ya. Ya. Tapi intinya tarik suara ya. Tarik suara, semua tarik suara. Tapi kayaknya kalau nyanyi kayaknya belum ada. Oh ya ada sih 1-2 mungkin. Saya lebih apa namanya lebih mengikuti perkembangan apa yang viral gitu. Ya, kemudian untuk menaikkan viewer. Nah, itu kan kayaknya ada yang pernah tanya di kolom komentar. Gimana orang yang baca Quran atau berselawat demi konten? Demi konten. Nah, bagaimana tanggapan itu? Selaku pelaku. Saya sebagai pelaku. Ya karena untuk awal-awal memang saya persiapkan konten itu memang untuk edukasi buat saya dan kepada pendengar. Kemudian saya juga tidak terlalu berharap feedback dari media-media yang saya
buat untuk mediator. Hmm. Saya juga tergantung niat dari saya ya. Karena niat saya itu juga memang ingin memberikan edukasi kepada orang ya, maka ya saya tidak berharap feedback itu. Jadi pertanyaan itu buat saya nggak masuk. Oh, nggak masuk karena Tidak perlu saya tanggapi juga. karena tidak bukan terjadi ke tujuan kamu saya. gitu. Iya, karena bukan Hmm. kesannya ke saya. Misalnya terjadi ke kamu. Dan misalnya terjadi ke saya misalnya, atau misal minimal saya memang berharap itu. Ya mungkin apa ya, nggak tahu gimana ya, takut salah saya. Sudah punya hater? Untuk hater ya ada lah, ada sebagian, mungkin ada juga yang mungkin ya lebih Apa membanding-bandingkan, kemudian apa namanya, cari popularitas lewat karya orang lain. Ya, lewat karya orang lain misalnya. Wih, hater. Woi, hater gitu. Apakah kalian bisa seperti itu? Gimana? Komentarnya lah paling membuat kepikiran. Bukan di kolom komentar ya, lebih ke DM, langsung DM. Oh, langsung DM. Ya, karena mungkin ya syukurnya di situ, karena tidak terlalu tampak di kolom komentar. Itu kenal atau tidak? Enggak, Memang enggak. Ada juga yang Kalau kenal mungkin lebih kritik mungkin ya. lebih ke kritik atau masukan gitu. Ini nggak kenal, nggak apa ya tuh, langsung DM. Kemudian saya kan lebih aktif di situ, maksudnya lebih sering buka DM teman-teman itu, lebih aktifnya di IG, jadi saya tahu. Mungkin ya lebih apa namanya, ada juga yang bilang kalau selawat kalau terlalu banyak cengkok itu kayaknya gimana gitu kesannya itu ya kayak gitu. Tapi rasanya kayak masih membangun kalau kayak gitu. Membangun menurut saya. Enggak, bukan suara jelek gitu. Enggak ada. Cuma mungkin buktikan dong kalau suaramu bagus. Iya. Kayaknya bukan kayak lebih menghujat ya menurut saya dari pesan-pesan DM yang kayaknya lebih karena kecewa gitu. Karena lebih kecewa. Tidak sesuai keinginan mereka. Karena tidak sesuai keinginan mereka. Kayak biasanya kalau Mughram itu mereka apa namanya, di lagu Mughram itu kebanyakan yang tidak kuat narik, kemudian kok saya kuat narik, tidak sesuai dengan harapan netizen. Itu kan sebenarnya kayak apa namanya? Iya, kayak kecewa ke diri sendiri kok nggak bisa kayak lalu dinampiaskan ke orang lain. Ya, tapi bagus loh mungkin punya hater itu. Ya untuk bagus enggak? Kayaknya kalau selalu kita tanggapi enggak juga. Ya, enggak, maksudnya sudah punya hater sama belum punya hater. Ya lebih baik punya. Lebih baik karena ya hidup ini kalau kita itu merasa benar terus, nggak ada yang menilai seperti itu ya seolah-olah kita benar gitu loh. Padahal enggak punya keliru. Enggak punya keliru. Padahal ya memang benar. Apa yang salah dari saya kan begitu? Karena mereka mungkin tidak bisa melakukan sama dengan yang saya lakukan, mungkin artinya dalam tanda kurung ya tanda kutip iri mungkin ya. Nah, mungkin tanda kutip iri ya mungkin langsung seperti itu. Tapi kalau fan banyak ya. Kalau fan ya banyaknya cuma ya teman-teman sekitar aja ya, fannya cuma. Oh, udah ada fan yang dari selain yang dikenal? Ada banyak. Ya juga. Maksudnya sampai fan yang sampai tergila-gila kalau itu masalah. Udah kalau sampai tergila-gila. Sampai mau disantet apa gitu. Oh, masih belum ranahnya mas. Oh. Belum. Enggak, follower 2000 itu sudah saatnya loh. Kayaknya 2000 itu bukan asli 2000. Kenapa? Karena banyak orang Indianya. Iya, banyak. Iya, itu yang saya itu. Ini dapat dari mana saya? Mungkin ada yang beliin itu. Nah, itu saya. Masa bisa kayak gitu? Bisa. Kalau dibelikan cuma ada yang permanen, ada yang enggak permanen. Jadi enggak, tapi ini enggak menurunkan follower. Iya, enggak. Saya. Follower itu ada yang beli permanen, ada yang enggak permanen. Oh, begitu. Bahkan viewer itu juga kayak gitu. Oh, viewer juga bisa. Saya sempat pas PGP yang edisi keberapa gitu, itu pernah nyampe
1000 penonton. Dalam 24 jam saya lihat terus, saya pantengin. Dari mulai 200, 500, 700 sampai 1000. Jarak 2 jam, 3 jam. Ini video asli apa short? Video asli. Oh, Video bukan asli. shortnya. Langsung anjlok jadi 500. Bertahan sampai sekarang. Penontonnya itu. Kalau follower di YouTube itu pernah, Subscriber. oh ya, subscriber pernah nyampe ke atas 500 berapa gitu. Turun lagi. Kayaknya memang ada yang beli. Kan belinya itu tinggal kirim link. Oh. Mana yang harus saya tonton kayaknya gitu. Tinggal ditonton aja. Tapi tidak berpengaruh ya ke apa namanya keamanan akun. Keamanan akun bisa saja berpengaruh, bisa saja. Cuma kayaknya enggak, itu memang akun-akun bot. Akun yang dikendalikan satu orang berarti. Dan memang apa namanya, tidak untuk mengganggu, cuma untuk sebagai follower kayak gitu. Ya, saya dari 2000 itu iya memang saya dapatkan yang saya jelas-jelas dapatkan, manusia. yang jelas-jelas manusia itu mungkin 1500-an lah mungkin. 1500-an atau ya lebih dari itulah mungkin. Karena awal-awal itu saya sempat nyentuh ke angka 2000 follower itu. Ini kok jadi ngomongin follower 2000 ya, padahal kalau Instagram ya apa namanya itu apa selebgram gitu. Selebgram. 2000 itu apa itu? Kan cuma di lingkungan kita aja. Mungkin Loh, PGP ini kan mau berbicara yang kayak gitu. Yang dianggap kurang wow jadi wow gitu. Iya. Jadi bukan nilai yang tertinggi yang kita Enggak. ambil. Saya memang belum kepikiran untuk mengundang artis. Bahkan artis selebgram tingkat Madura belum pernah. Mungkin lain waktu mungkin Mas Boger bisa ini. Kecuali memang kepikiran sama Kelebut Morleke ya. Ya harus tuh. Karena memang kontennya memang sangat menarik dan juga kontennya menarik dan memang istrinya orang Jamplong gitu. Oh, jadi kan berarti istrinya kayaknya ya siapa? Kian Matkur itu kayaknya ya orang Jamplong. Oh iya. Makanya aslinya saya pernah menghubungi. Cuma karena mungkin saya juga takutnya kan kayak gitu, kalau sudah selebgram atau apa itu biasanya mesti ada bisyarahnya. Bisyarah lah ya. Sekalipun kita main ke rumahnya langsung, kayaknya memang harus ada hadiah kayak gitu. Dan tidak bisa di pay later ya. Dan ya tidak apa-apa sih asli. Oh ya tidak bisa lah kalau pay later. Atau mungkin tergantung dari apa namanya rating video kita ditontonnya seperti apa. Kalau mungkin. kayak gitu ya. Kalau sudah misalnya sudah sama-sama tinggi, terus sama-sama ada darah Madura, biasanya saling support. Tapi kalau masih kayak Maduret ini kan masih sangat-sangat jauh. Dan saya takutnya itu. Nah, bentar. Dan saya belum berani bayar. Karena saya dari pertama saya mengikuti perkembangan akun Maduret ini, saya juga bingung. Ya. Ini Maduret ini kan Madura membaca. Nah, ini dari sesi seperti ini yang dibaca menurut sampean apa? Nah, makanya saya dulu itu lebih banyak ngundang orang Maduranya. Karena saya membaca itu kan tidak harus buku. Oh, benar. Membaca keadaan, baca orang, baca pengalaman, membaca segala hal. Nah, makanya Madura membaca itu maksudnya memang ya membaca orang Madura, tentang Madura, kayak gitu. Dari semua orang Madura yang mulai melek terhadap tidak harus ke itu. Saya juga ada teman saya itu di PGP keberapa itu edisi berapa itu cuma menginspirasi. Dia alumni pesantren, pulangnya jualan sayur. Jadi dia jualan sayur, selain jualan sayur sambil ngajar, dan itu enggak saya loh, ini kok masih bisa. Dan itu menurut saya Madura banget. Dan jadi, saya mau membaca dia gitu. Dan sekarang untuk bisa menyampaikan hal-hal seperti ini ke publik, memang perlu akun yang ratingnya lebih tinggi. Makanya di akun-akun seperti Madura Holy, seperti akun apa itu?
Yang Apa? biasanya itu Madura Pride. enggak, yang lebih banyak itu biasanya Maduraholic itu yang biasa. Tapi ya sama kayak tadi mungkin sama ada bisa rohnya. Mereka sistemnya saling support. Sistemnya satu WAG mungkin. Satu grup WA. Yang saya tahu memang dipegang satu admin atau beberapa admin gitu. Iya, tapi mereka kan tetap kumpul dengan admin akun-akun lain. Jadi saling support kayak gitu. Kayaknya kayak gitu. Kalau saya kan memang benar-benar Dilakukan sendiri. dilakukan sendiri dan agak introvert buat ngobrol sama orang lain, buat bergabung dan lain semacamnya. Jadi anggaplah masih memang murni dari awal. Tapi aslinya Madura itu dibangun untuk pecinta membaca buku. Pencinta membaca buku. Tapi akhirnya Karena pecinta pembaca buku itu sudah mulai tidak banyak di Madura, makanya pendengar saja gitu. diperlebar. Diperlebar. Tapi akhirnya nanti mungkin akan ke sana juga. Mungkin mengulas buku apa gitu Ya, misalnya. mengulas buku apa kalau sedang nggak ngurus sana. Karena itu tantangan buat Ini kenapa saya yang ditanyakan? ya, karena memang biar nggak saya disudutkan. Oh, Karena memang ini Maduret itu kalau menurut kamu gimana? kalau menurut saya Maduret memang dari Biar segi jadi besar. buat gebrakannya gitu. Mungkin ya perlu menggait akun-akun besar ya. akun besar, memang itu butuh gitu, kolaborasi mengenai apa. Karena yang saya tahu Ya. memang akun-akun yang yang fokusnya di dunia literasi itu memang jarang sekali. Jarang, sangat-sangat jarang. Jarang sekali. Sekalipun itu ada, mungkin ya kayak seperti Watchdog itu. Oh ya. Itu kan memang murni untuk Dokumentasi. Kemudian ya narasi itu apa namanya? Mata Najwa. Itu sudah. Iya, maksudnya ya kan seperti itu, kecuali itu. Itu sudah sangat profesional. Kalau yang di Madura yang memang edukatif dan bentuknya kayak Maduret, itu kayaknya ada yang sampai sebesar Maduret. enggak. Jadi cuma Maduret ini yang ada di Madura gitu ya. Enggak sebesar misalnya Maduraholic kayak. Kalau kayak Maduraholic itu kan yang saya lihat memang fokus awalnya kan di tren orang Madura apanya, terus ada yang fokusnya ke kocak, hal-hal kocak. Awalnya mungkin dulu awal kocak itu mungkin dulu. Kayaknya kayak gitu. Ya, awalnya itu. Iya. Kemudian informasi-informasi terkait apa yang dia dari Madura gitu. Akhirnya kan kemudian perkembangan diperbaiki. Kemudian wisata-wisata. Ya, lebih fokus juga. Wisata hidden gitu dan masih tersembunyi. Makanya kalau Maduret ini agak sulit dan yang saya tahu akun yang fokus misalnya di literasi itu memang kecil-kecil. Tidak ada yang sampai karena memang kontennya ya cuma kayak gitu. Masalah buku-buku yang apalagi yang temanya filsafat, ilmu kelin. Ya, paling dibutuhkannya sama yang akademisi. Iya, yang urusan kayak gitu, yang mau cari-cari. Yang gensi kayak sekarang ini. Ada lah, nggak mesti. Nggak mesti. Tapi harus, kalau Maduret kan sudah mau masuk ke kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Cuma belum di koma. Berarti juga mengikuti alur. Oh, jelas. Kalau itu harus jelas. ikut ya. Oh, enggak, berarti filosofi yang dibangun oleh Madura ini seolah-olah sudah gimana? Loh, kata-kata hari ininya itu ambil di buku. Oh, iya, masih tetap berhubungan sama buku. Oh, iya. Menariknya di situ. Anggap lagi lo kayak gitu. Wah, ini saya yang disudutkan ini. Iya, Tapi secara keseluruhan kembali ke tadi. Tapi secara keseluruhan memang fokusnya sampean di Sulawat ya, paling seneng. Paling senang ya, paling senang di Sulawat. Tapi itu ya seperti yang saya bilang tadi, itu tidak dijadikan sebagai ladang bisnis. Sehingga orang yang mengatakan seperti itu, bagaimana hukumnya membuat suatu konten yang di sana diharapkan ada feedback, itu tidak masuk dalam niat saya. Oh, iya. Jadi ya dauhnya ayah saya dulu
sekalipun suaramu itu apa namanya disukai oleh banyak orang. Ulang lagi, ini nanti saya potong. Oh, iya. Jadi ya seperti yang didaukan mungkin yang dikatakan oleh bapak saya dulu, sekalipun suaramu itu dicocoki oleh semua orang, kalau memang apa namanya apa kak? Lupa ya kak. Potong ya? Potong. Ada potong nggak? Terus lurus dan balik pada penonton. Apa ya buru tadi? PGP kan yang kiblatnya ke PWK. PWK kan nggak ada potong-potongan. Potong nggak dipotong ini. Oh, Jadi iya. semua kegisuan-kegisuan di studio itu Oke. tampil semua. Wah, BBK itu ya. Seandainya saya punya editor yang sejeli PWK, maka keluar apoy. Gitu. Udah. Ini sudah Oh, masalah. ini masalah. Jadi gimana tadi kata-kata hari ininya itu? Bukan kata-kata hari ini itu sebenarnya pesan. tuh ya pesan buat saya karena memang saya dianggapnya itu terlalu apa namanya ambisius di dunia itu, kemudian saya terlalu mau apa namanya mendalami dunia itu yang menurut bapak saya mungkin itu tidak selalu menjadi acuan di masyarakat. Yang menjadi acuan di masyarakat kita itu, di masyarakat saya maksudnya itu apa adalah keilmuan, juga di mana kamu itu bisa berilmu, maka ya kamu bisa keratuh gitu, disukai oleh masyarakat. Masalah suaramu itu baik bagus atau enggak, tidak semua masyarakat itu setiap hari ada hajatan. Jadi Perlu suaramu. dan perlu suaramu itu yang perlu digarisbawahi. Bisa jadi ngundang orang lain. Nah, jadi bisa kalau jadi suaramu nggak diperlukan. bisa jadi ya karena memang juga ada apa namanya kalau misalnya perat atau sudah tidak enak lagi dan gitu. Makanya beliau menekankan untuk tidak terlalu dalam, itu dijadikan sebuah apa ya namanya Jalan ninja. jalan ninja. Cukup. Sekalipun sedikit banyaknya penghasilan saya dari situ. Oh, dari suara itu. Dari ya. tarik suara. Sudah mulai ya karena al istiqomah tu ainul bar. Ainul karomah. Karomahnya sudah mulai keluar. Sudah. Karomah nemu bos. Pengendali air. Iya. Pengendali air. Oke, sekarang ke sesi tanya jawab. Ini yang berat ini. Karena sebelumnya memang saya sudah sudah menyebarkan pertanyaan, Layar. tanya-tanya. Dari Mas Faruk. Mas Faruknya tanya, sejak umur berapa sampean oning bahwa punya suara istimewa, menggelegar? Oh, sadarnya gitu. Sadarnya sejak umur berapa? Kalau sadarnya sejak saya di Pondok di Madura itu sudah ada kesadaran lah bahwa saya harus menjaga apa namanya suara saya agar tetap seperti itu. Karena Sudah punya kesadaran. Sudah punya Berarti kalau kesadaran. masih masa SD belum ya? belum, dulu saya ikut lomba di daerah saya itu masih dibarengi sama sampean. Sampean sebagai vokal utamanya, saya sebagai backing vokal. Dan sekarang saya harus jadi back. Harus jadi backing. Ya. Oh, gitu. Ya, itu di masa awal-awal. Ini masih ada lanjutan aslinya. Oh, Solawat apa yang dipelajari pertama kali? solawat Sama dari yang Mas Faruk juga. dipelajari pertama kali itu di pondok itu yang maksudnya yang mau di go public gitu. Go public itu selawatannya apa anak Islam itu dari grup apa? Oh, Bukan. Anak Islam Anas itu. Ibu Sofa. Bukan Anas Ibu Sofa. Itu duta solawat ya. Bukan duta solawat. Yang dari Jombang itu. Yang dari Jombang. Oh iya, Duta Solawat. Bukan kayaknya. Dan itu yang apa selawatnya yang pertama? Anal Islam. Oh, Anal Islam itu kayaknya langitan. Langitan. Daerah Tuban. Iya.
kayaknya. Ya, yang satu album sama Robby Tamanan gitu. Oh, kalau itu iya Duta. Duta ya. Oh iya, itu lagu pertama yang saya ajari karena mau dibawakan lomba kemudian. Berarti kalau yang Busyrolana itu bukan yang pertama? Busyrolana bukan pertama, setelah itu. Setelah itu Busyrolana itu. Itu sudah dibuatkan album sama pondok. Kalau ini masih lomba saya. Masih Belajar analis Islam itu di lomba-lomba dan berhasil menjuarai, juara 1 waktu itu. Langsung juara 1 ya? Ya, Berarti berkat diajari saya. oh iya. Iya. Dari Fahmi Amrullah, Iya. apakah ada ijazah suara merdu? Kalau Apakah ijazah merdu itu saya dulu kelas 6 kayaknya. Kelas 6 ibtida di Sidogiri itu pernah dikasih. Pernah dikasih amalan, bukan ijazah ya. Sekaligus untuk diamalkan. Tapi ya entah itu Ijazah umum atau enggak saya tidak paham. Tapi itu memang amalan. Dan tentunya kalau memang amalan ini belum tentu belum di apa namanya diijazah kan belum sah gitu. Kayaknya masih hambar untuk diamalkan. Itu saya dikasih amalan apa namanya suara Daud itu. Itu saya tulis saya masih ingat itu di kitab Balaghah di halaman belakang. Tapi saya nggak tahu di mana. Kitab Balaghahnya itu nggak tahu karena nggak pernah saya pakai memang. Oh, karena belum berbentuk ijazah. Berbentuk ijazah. Selain itu juga kayaknya saya nggak terlalu butuh gitu. Oh, mungkin Fahmi ini mau anu ini. Mungkin ya. Butuh ini. Ingin mengembangkan. Dari Denmaskur. Denmaskur ya. Pengen punya suara seperti jenengan, bagi tips. Untuk tips itu ya beda-beda ya kadang. Karena mungkin ada yang bawaan lahir, kemudian ada yang memang dari proses latihan yang rutin. Bedanya apa itu? Kalau dari bawaan lahir itu paling tantangannya nanti kalau sudah masa puber. Oh, di masa puber perubahan pita suara itu. Pita kasetnya. Pita kasetnya sudah berubah, jadi itu harus dijaga. Memang. Kamu kan berarti ada perubahan. Ada perubahan dulu waktu itu. Saya yang alami masa puber itu memang suara itu lebih besar, lebih ngebas. Kemudian pokoknya saya rasakan itu bukan suara saya. Kalau sekarang sudah seperti kembali. Karena waktu itu saya terus latih. Dan memang saya suka dulu itu memang suka nada tinggi. Terus saya latih nada tinggi itu. Ya akhirnya alhamdulillah nggak berubah sampai sekarang. Ya sekalipun ya mungkin ya agak apa binteng ya. Apa itu? Oh, aslinya kalau tidak terus dilatih mesti rusak ya? Mesti rusak itu. Sekalipun itu bawaan lahir. Karena itu problem awalnya dari masa puber itu. Kalau mungkin juga kebiasaan ya? Iya. Kalau sudah frustasi di masa puber itu untuk tidak melatih suara, maka udah ya tetap merdu, tapi ya apa ya kayak sudah mungkin sudah suaranya tebal, kemudian sudah tidak terlalu bisa tinggi. Tidak bisa terlalu tinggi dan juga cengkok-cengkok udah mulai nggak ada. Kalau rokok ini pengaruh apa enggak? Kalau makanan itu tergantung orang juga. Kadang ada yang nggak bisa rokok, bisa kopi. Kadang yang nggak bisa kopi bisa cabai. Oh, kadang gorengan ya? Gorengan. Kalau saya gorengan itu enak. Kalau minyak itu lebih enak ke saya. Tantangan bagi saya itu adalah pilek. Kemudian apa namanya? Oh, berarti kalau dari luar enggak ya? Enggak. Kalau berarti urusan dalam. Kalau makanan saya bebas. Oh, tapi kalau kopi ini agak apa namanya? Agak berpengaruh, lebih besar. Solusinya biasanya kalau saya rokok putihan. Kayak Marlboro. Solusinya pakai rokok. Iya. Biar apa? Biar agak kering. Kemudian juga biar kalau saya itu dada itu banyak banyak asap, kayak banyak asap di dalam itu, lebih menekan. Nah, jadi kalau sudah menekan, biasanya suara di leher yang saya pakai, kemudian di perut. Kalau suara di leher ini sudah kayak
Temang, nggak enak. Gimana itu kalau dipraktekkan? Gimana? Kalau dipraktekkan sudah nggak bisa dipraktekkan karena malam ini. Kalau dipraktekkan itu ya saya nekennya di perut, ya. Kemudian kadang ya juga Kayak nekennya di ngeten sini, ya? iya. Gitu ya. Jadi kalau pas narik, iya. Gitu. Jadi ingat sesuatu. Aduh ya Allah. Tapi kalau apa? Berarti kalau mau misalnya mau nyanyi rock, Wah, kalau rock, ngopi enak. kalau rock itu wow. Harus apa itu istilahnya? Apa? Harus apa itu? Kan tekniknya harus. Ya, teknik apa namanya? Saya lupa juga. Ya, kalau saya itu nggak pernah. Justru kalau saya nyanyiin lagu rock misalnya, nggak bakalan keluar karena bukan basic saya. Misalnya saya nyanyi lagunya apa, Venjet misalnya, nggak bakalan keluar karena memang apa namanya mayoritas nada yang dipakai oleh teman-teman band itu nada tinggi. Ya. Oh, mesti ngotot gitu Mesti ya? ngotot. Bukan mesti ngotot, tapi nadanya tinggi gitu loh. Jadi untuk kita yang biasa nada-nada biasa di sholawat, itu kalau sudah masuk ke nada band, misalnya nada aslinya kayak gini. Oh, kalau selawat enggak, Tang? Kalau di sholawat kan nggak pakai instrumen gitu kan, masih iya, bisa iya. kita reka-reka sendiri. Kalau sudah pakai instrumen, ya tinggal kita minta, misalnya kalau organ tunggal kita minta notnya direndahkan atau ditinggikan lagi. Kalau sudah anak-anak band itu kan kebanyakan ya mungkin salah satu trik panggungnya mungkin banyak yang pakai lip sync gitu. Oh iya. Karena kalau sudah anak band itu perform di beberapa kota kan nggak mungkin suara itu tetap ada. Nah, menariknya di dunia tarik suara di sholawat itu kayak gitu. Jadi kita itu sekalipun banyak undangan, kita harus bisa menjaga kesehatan kita dengan baik. Kalau misalnya ada undangan di sana, cuaca tiap wilayah kan beda. Beda-beda. Nah, jadi itu yang harus tidak bisa lip sync dah. Oh iya, iya. Tidak bisa lip sync. Kalau band enak masih bisa ya, karena profesional. Takut pas undangan nyanyi, Abang, forgive me. Iya. Kalau kayak gitu. Lagu nyanyi Sis Gua misalnya. Iya. Bisa. Nggak bisa itu kalau saya nggak bisa. Maksud Sis Gua kan nggak bisa. nariknya kayaknya juga sama. Coba. Karena bukan musik saya. Forgive me. Nggak bisa. Itu Nuru nanti. Nuru itu. Berarti yang nekan bukan ini aja. Bukan ini aja. Pertanyaan terakhir. Ini kayaknya lebih serius. Dari Sanusi Baisuni. Oh iya, Pak Guru saya ini. Pak Guru. Sejauh apa penghayatan Anda ketika berselawat dan apa tipsnya? Oh, kalau itu tergantung kondisi ya menurut saya. Husnudzon saya juga tahadus bin nikmah. Saya setiap disenandungkan Syarafal Anam itu bentuk pujian kepada Nabi Muhammad. Itu pasti saya tersentuh untuk nyampe ke ke fase itu. Yang saya bayangkan adalah gimana rasanya kalau seandainya Nabi Muhammad itu hadir di tengah-tengah kita. Dan untuk mendapatkan momen itu sangat sulit ya, tergantung kondisi di majelis itu seperti apa. Khusyuk hendaknya anak-anak itu di situ. Jadi saya paling nggak suka kalau anak-anak itu pas lagi majelisan atau Syarafal Anam itu aja. Paling nggak suka saya seperti itu. Karena itu memang puncaknya, memang puncak penghayatan kita di situ. Dan husnudzon tahadus bin nikmah saya selalu terenyuh pas lagi di Mahalul Qiyam. Di Mahalul Qiyam itu. Dulu awal-awal saya mau menghayati dari kalimat-kalimat sholawat yang saya baca, itu yang pertama saya bayangkan adalah ayah saya. Bagaimana ayah saya selalu membawa saya ke sampai di titik ini, kemudian bisa diundang kemana-mana itu juga berkat beliau. Dan
setelah ayah saya wafat misalnya, itu kembali saya hadirkan beliau bahwa inilah anak sampean yang sudah sampean besarkan, dan kemudian bisa menyenandungkan Asrofal Anam ini setelah tidak ada sampean. Setelah lama itu berlarut, kemudian saya mulai menghayati apa itu maknanya. Kemudian saya mulai tahu baca kitab. Kemudian saya sudah tahu bahasa Arab itu, arti-arti dari perkata itu apa. Akhirnya saya bisa paham esensi dari selawat yang saya baca itu. Ya memang mungkin dari itu dulu. Dari gimana kita tahu artinya. Kemudian, paling tidak arti ya. Paling tidak arti. Kemudian ya hadirkan seakan-akan Nabi Muhammad itu hadir. Tapi insya Allah kalau memang di sana majelis itu baik Khusyuk gitu, gitu ya. khusyuk, di dalamnya itu tidak ada sesuatu yang tidak disukai oleh Nabi, insya Allah Nabi hadir. Kayaknya mesti kayak gitu. Maksudnya pengalaman ketika di pondok, ketika Asrofal Anam sekali. Iya, memang iya. Tapi suaranya menggema, ritmenya enak. Tidak perlu suara enak memang. Iya. Karena tapi memang bareng kemudian makanya tadi saya menyinggung itu kondisi itu juga butuh gitu loh. Kalau memang lagi nggak enak kondisinya, tempatnya lagi banyak orang rame gini, nggak fokus. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin itu. Nggak mungkin. Iya kan kayak di Sidogiri itu memang biasanya kayak gitu ya. Di masjid. Ya, enggak, saya Sekalipun juga di daerah juga mengalami itu. Merinding. Padahal itu tidak diiringi oleh alat musik apapun. Tapi semerinding itu kita, kemudian sehusuk itu kita. Kayaknya mungkin itu tanda Rasulullah hadir ya. Kalau Maksudnya? untuk sampai ke ranah itu saya masih belum paham juga, karena memang bukan di ranah saya gitu. Tidak bisa merasakan itu apakah memang Rasulullah ini hadir apa enggak. Tapi saya tetap mau husnudzon, tetap mau berharap Rasulullah itu hadir, kemudian mau mensyafaati kita yang ada di situ. Ya betapa bangganya, betapa inginnya kita begitu untuk diakui sebagai umatnya, untuk mendapatkan syafaatnya begitu. Tapi triknya memang gitu ya. Memang seperti itu. Suasana. Kalau bagi dari saya ya, bagi saya. Kalau dari pribadi harus minimal tahu arti. Tahu arti, kemudian kemudian menghadirkan itu, menghadirkan Rasulullah. Menghadirkan apa, membayang-bayangkan. Membayang-bayangkan. Artinya gimana kalau hadir, gitu. kita disentuh misalnya, kita disentuh Rasulullah, tangan Rasulullah yang tidak pernah kita bayangkan gitu loh. Yang kita dalam kitab tangan Rasulullah itu selalu disifatkan seperti ini, seperti itu, ternyata menyentuh badan kita yang penuh banyak dosa mungkin. Betapa bangganya kita kan seperti itu. Nah, itu selalu saya. Dan ini juga kita itu juga harus mentadaburi diri ya. Dosa apa yang pernah kita buat ketika berselawat gitu. Itu agar dihapuskan pada saat itu, berharap itu, karena memang kita juga nggak lepas dari dosa-dosa itu, apalagi ya untuk diakui Nabi sebagai umat Nabi Muhammad, untuk kita yang banyak dosa ini itu kayaknya sulit gitu. Gimana untuk bisa mendapatkan syafaat padahal kita adalah seorang pendosa. Berarti salah satu caranya juga begitu. Mawas diri gitu. Mawas diri. Ya artinya kalau secara pribadi misalnya ketika membawakan di depan halayak, di depan banyak orang, itu tetap seperti itu ya, memang sambil lalu membayangkan. Kalau di lagu-lagu lain misalnya, kayak di selain Mahalul Qiyam, itu biasanya saya cara menghayati saya. Ya memang di nada. Oh, nada itu juga pengaruh. Ya, kemudian cengko itu kreativitas kita membuat cengko yang sekiranya tidak over. Karena kalau cengko itu ya terlalu over juga nggak enak juga. Kalau misalnya kayak gitu kan, kayak kesannya kayak tertawa gitu, bukan malah gitu kan, nggak terlalu menarik juga. Sekalipun itu menurut dia itu kayak yang pakai sorban itu. Iku gitu kan,
nggak harus gitu, menurut saya nggak harus gitu. Kalau itu murni konten. Murni konten, menurut saya itu murni konten memang. Nggak ada edukasinya Nggak sama ada sekali. edukasinya sama sekali. Oh, pertanyaan terakhir. Oh, ini paling akhir. Pertanyaan nggak paling akhir. Masih Dari- ada ternyata. ada. Dari M. Terus, Mubazir. Mm. Trik menjaga suara, kualitas suara biar tetap bagus. Oh ya, sama mungkin sama yang seperti saya tadi katakan, itu setiap orang atau orang yang mempunyai suara itu memang triknya memang beda-beda. Kalau saya itu memang intinya nggak pilek, gitu. Intinya nggak pilek aja itu udah cukup bagi saya. Kemudian banyak minum air hangat. Oh, air hangat. Kenapa itu untuk biar gumpel ini Iya, apa bulgam itu? Bulgam. Ya, bulgam itu bisa apa namanya? Artinya terlepas dari dari yang tenggorokan. melekat tenggorokan itu biar lepas. Kemudian selain itu madu. Madu. Iya, saya. Madu. Kalau madu, tolong antum langsung pesan. Oh iya. Oh, jenengan jual madu. Oh ya, tersedia. Madu Red menyediakan. Langsung berarti madu. Madu itu yang saya madu murni tapi. Oh iya murni, tidak ada madu yang nggak murni. Enggak kan, soalnya ada madu, madu itu yang campur campur gula. Gitu. Banyak. Madu itu ada yang dicampur gula, ada yang diberi makan gula. Oh gitu. Iya, diberi makan gula. Oh, lebahnya. Ada yang gulanya disediakan. Oh. Gulanya disediakan, lebahnya datang. Tiap hasil dari yang seperti itu beda-beda. Beda-beda semua. Yang paling asli mesti sulit dan mahal pasti. Saya pernah. Oh, berarti kategori ini kategori mahal dan sulit berarti. Iya, sampai iya. Karena mungkin kalau nggak mahal nggak dijual ya. Karena omsetnya sedikit. Sudah. Yang sebotol gini itu nyampe 500. Oh. 500. Yang murni hutan. Karena saya kan tugasnya di Bawean. Iya. Dan di sana memang madunya murni hutan. Saya punya teman yang Di memang Bawean itu ada hutan. di sana hutan banyak. Kalau di sini mungkin kayak daerah ke utara, Oh. kayak di Pakong kayak gitu, daerah sana. Jadi teman saya itu memang kerjanya memang cari madu kayak gitu. Oke, terima kasih waktunya Ahmad Sa'dullah Hadamiri.